Besok mati guys, tobat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih? Ini udah pertengahan Ramadan menuju ke akhir Ramadan. Terus apa yang udah kita dapetin di bulan Ramadan ini? Apa jangan-jangan kita hanya masih bernaung di atas awang-awangnya bahwa tidurnya orang puasa adalah sebagian dari ibadah. Jadi akhirnya dipakai buat tidur mulu. Sedangkan puasa itu turun di saat orang-orang sedang perang. Perintah puasa itu turun di saat sedang terik matahari bergeliat di atas kepala manusia. Dan kita gak bisa ngebayangin Mekah 1400 tahun yang lalu. Di Arab sana tuh 1400 tahun yang lalu itu sepanas apa, sekering apa. Tapi kenikmatan puasa itu didapetin oleh para Nabi SAW dan para sahabat. Kalau gue boleh flashback sedikit ya. Karena kita orang Indonesia dan gue berbasis di Jakarta. Dulu bokap gue cerita tahun 60, 70-an gitu. Waktu bokap gue masih kecil. Begitu selesai maghrib, itu suasana di Jakarta itu sangat-sangat Islam banget. Jadi anak-anak udah pada ngaji, terus yang remaja juga pada ngaji, ibu-ibu pada salawatan, bapak-bapak udah pakai baju koko. Dan akhirnya waktu zaman bergeser, mulailah muncul serpihan-serpihan dari teknologi yang berdasarkan dari fitnah-fitnah Dajjal. Pelan-pelan tuh masuk ya, ada televisi, kan masih tabung tuh, ya kan, belum canggih-canggih banget, tapi sudah mulai mengganggu pikiran kita kalau ngaji bisa nantian gitu. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada ngaji yang kita suka nggak sadarin. Apa itu? Ibu-ibu nonton sinetron. Nah, itu udah mulai tuh bergeser tuh zaman. Sampai akhirnya sekarang gitu kan. Handphone dan macam-macam tuh udah membuat jari jemari kita itu jauh lebih jago scrolling around, swipe around di TikTok, di Instagram, di sosial media, nonton YouTube berlama-lama, dan sudah tidak secanggih dulu memakai jari jemari kita untuk berzikir. Sedangkan ini langgam yang diciptakan sama Allah, entitas tersendiri yang Allah ciptakan untuk kita berzikir. Ada fungsinya nih tangan, berbuat baik, pakai untuk berzikir. Kenapa? Karena semua panca indera kita akan ditanya sama Allah. Udah digunain untuk apa aja nih tangan lo? Swipe TikTok ya Allah gitu. Masuk neraka. Tapi TikToknya kan TikTok ini. TikTok tentang ceramah. Oh gitu. Berawal dari situ gue berpikir bahwa ini Ramadan sebenarnya kalau gue ngerasa ya kok udah kurang aura Ramadannya. Kita bicara yang pendek-pendek deh. 10, 12, 15 tahun lalu lah. Saat gue masih umur 20-an gitu. Atau bahkan 20 tahun lalu waktu gue masih remaja sekitar 15-an, 17-an. Itu gue masih merasakan Ramadan itu, menyambut Ramadan itu tuh Masya Allah gitu. Ada kesenangan tersendiri yang gue gak bisa gambarin apa gitu kesenangannya. Tapi once sudah menjelang Ramadan kayak hore gitu loh, seneng gitu kan. Nah ini udah mulai berkurang gitu. Sedangkan sebenarnya kita harus mengagumi kedatangan bulan Ramadan ini karena datangnya cuma 1 bulan dalam setahun. Dan itu sudah dipersiapkan di 2 bulan sebelumnya. Kita bisa ngeliat lah bulan Rajab terus masuk ke Sya'ban. Wah tambah giat. Kita udah mulai belajar latihan puasa untuk menjelang puasa di bulan Ramadan. Terus kita mulai membaca Al-Quran supaya kita lancar tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya kayaknya gue gak ngeliat kayak gitu sekarang ini. Kita udah kehilangan esensi dari Ramadan. Jadi Ramadan hanya untuk menahan rasa lapar, haus, dan sedikit rasa nafsu. Kok sedikit rasa nafsunya? Ya gini, waktu kita mau berburu takjil nih ya di Ramadan ini nih, kita sedang mempertontonkan hawa nafsu kita yang semestinya kita belenggu sendiri, tapi kita nggak belenggu untuk urusan makanan perut, kita buka lebar-lebar nih. Dan nggak hanya takjil, kita bisa ngeliat kan kalau takjil itu kayak rebutan-rebutan gitu. Tapi nggak hanya takjil, after maghrib kita buka gitu. Kita 12 jam itu, 13 jam itu diam karena lapar, karena Ramadan, kita zikir macam-macam semua. Once tuh buka, makanan numpuk di depan mata. Oh kita sikat. Terus kemana? Esensi dari menunggu dan bersabarnya itu, menahan nafsunya itu mana? Begitu buka, hajar semuanya bleh gitu. Itu yang kurang menurut gue. Itu yang hilang dari aura yang semestinya muncul kepada diri kita di bulan Ramadan ini. Nah bulan Ramadan itu kan bulan yang spesial banget. Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Kenapa kita gak belajar? Atau seenggaknya kita membuka mushaf kita baca tuh Al-Quran. Tapi gue gak bisa nih Don baca Al-Quran. At least karena gak ada waktu misalnya gitu. Atau bener-bener karena gak bisa. Oke, karena gak ada waktu. At least once lu lagi di perjalanan, terus lu sedang dari tempat lu ke tempat kerja, mau meeting dan ngapa-ngapain, ya lu bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci. Itu untuk sebenarnya menyemangati bulan ini gitu. Karena turunnya Quran di bulan ini menghormati turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Lu pakai itu. Bukankah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat?
dan bulan yang penuh ampunan. Ini strategi yang semestinya umat Islam paham dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wah, 11 bulan gue melakukan banyak dosa yang bahkan dosanya itu gak bisa gue bayangin. Tapi once masuk ke bulan Ramadan, nah ini dia nih waktunya untuk gue meminta ampun terhadap dosa-dosa yang apa yang gue kerjakan. Minta ampun ke Allah ya, bukan ke orang. Minta sebanyak-banyaknya sama Allah untuk diberikan rahmat. Agar ibadah yang baik ini di bulan Ramadan gak hanya ya udah diam aja di bulan Ramadan, tapi dia juga ikut bepergian traveling sama kita ibadah ini di luar selepas bulan Ramadan. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita nggak mau memakai fasilitas yang Allah kasih ke kita yang namanya doa. Allah berfirman bahwa ada orang-orang yang celaka sebenarnya, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Ya, liman adroka Ramadana falam yughfar lahu. Itu orang-orang yang tidak memakai bulan ini untuk menjadikan bulan refleksi ke dirinya. Minta ampunlah sama Allah. Celaka orang-orang yang kalau muslim ya, yang dia dalam dirinya adalah ilaha illallah dan mengaku sebagai seorang Islam. Celaka banget kalau misalkan kita tahu ini bulan Ramadan dan kita hanya membuat bulan ini selayaknya formalitas biasa aja. Ya udah, yang penting gue puasa, gue nahan makan, minum dan sedikit nafsu. Habis itu buka, selesai. Nanti kalau udah lebaran kayak paling suci banget gitu. Nah, jangan seperti itu kalau menurut gue. Balik lagi ke masalah pemanfaatan dari fasilitas doa di bulan Ramadan itu beda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita ngebayangin ya, coba deh. Kita sholat berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, ruku, sujud, gitu-gitu terus. Terus habis selesai sholat, salam kanan kiri, kita pergi gitu aja. Karena berdasarkan satu esensi yang namanya adalah kesibukan semata. Urusan kerjaan, urusan duniawi, dan kita punya alibi untuk itu. Kan urusan duniawi juga bagian dari ibadah. Tapi bayangin loh, kalau misalkan lo habis sholat terus lo main asal pergi gitu aja, bayangin kalau Allah nanya ke lo gitu. Jadi segitu doang nih urusan lo ke gue, kata Allah gitu. Jadi urusan kamu sama saya segitu doang gitu. Bayangin, masa kita gak mau pakai doa? Angkat tangan kita lah. Yang tadinya doa cuma 1 menit di luar bulan Ramadan, kita bisa manfaatin doa di bulan Ramadan itu 5 menit sampai 10 menit, bahkan bisa lebih. Kan sekali ngabuburit kan kalau di zuhur asar itu kan lumayan. Dan kita selalu beranggapan bahwa bulan Ramadan itu hanya mengenai qiyamulai. Gue setuju, luar biasa sekali memang kegiatan qiyamulai atau sholat malam gitu kan. Ngaji, zikir yang gak pernah ditinggalin, perbanyak lagi bacaan-bacaannya gitu di malam hari itu. Masya Allah. Tapi kita suka melupakan kegiatan itu di siang harinya. Hatta kita sedang dalam keadaan kerja. Emang kenapa kalau misalnya ambil ngetik gitu, terus kita beristighfar dalam hati, terus memohon ampun sama Allah, terus mengagungkan nama-nama Allah. Itu gue lihat, balik lagi ke awal lagi, gue melihat ini sebagai sebuah, kita menganggap bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang formalitas aja. Oke, nih ada seremoni tertentu dari agama gue Islam, namanya bulan Ramadan, aktivitasnya puasa, ya udah sebagai umat Islam yang baik gue menjalankan aja. Tapi hati lu gak tergugah untuk menjalankannya. Kok bisa hati lu gak tergugah? Kenapa? Karena kita gak pernah minta sama Allah untuk hati kita dibimbing sama Allah, supaya Allah terus menerus menuntun hati kita untuk selalu berada di jalan yang Allah ridhoi dunia akhirat. Kita lupa untuk meminta sama Allah untuk menuntun hati kita supaya terus menerus rindu akan ibadah kepada Allah. Ya karena kita gak minta, ya Allah juga males lah. Bukankah hidayah itu harus dikejar? Kita kan gak bisa pasif. Orang Islam itu bukan orang yang pasif, orang yang aktif, orang yang mengejar akan sesuatu hal. Jadi teman-teman, kita semua pada ujung-ujungnya adalah mati. Dan kita gak pernah tahu mati itu kapan terjadi. Bisa besok. Karena yang paling dekat dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah kematian. Sedangkan paling jauh adalah masa lalu. Kita persiapkan. Mumpung kita lagi berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, curahan rahmat ini, kita manfaatin ini dengan baik. Mumpung masih ada sekitar berapa belas hari kemudian, atau 10 hari lagi, atau berapa hari lagi lah. Tapi setidaknya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Manfaatin bulan ini untuk bertobat, nomor 1. Kedua, manfaatin bulan ini untuk meminta. Yang ketiga, manfaatkan bulan ini untuk mengenal kebesaran Allah di sekitar kita. Keempat, manfaatin bulan ini untuk kita memohon maaf dan memberikan maaf terhadap orang-orang yang pernah kita salahin atau orang-orang yang salah sama kita. Jadi bulan ini bulan yang penuh rahmat. Gue ulangin sekali lagi, rahmat itu gak bisa dibayangin. Seperti lu menikmati makanan yang gak lu pernah rasain sebelumnya. Itu adalah bagian terkecil dari rahmat. Dan ini penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita Allah terima, ibadah kita Allah terima. Jangan sampai nauzubillah Allah tidak menerima puasa dan ibadah kita di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita minta sama Allah di bulan ini, pagi, siang, sore, malam yang kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin.